Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Jumpa lagi dengan channel kita Bang Ridho Ruqyah dalam program Tiru Tips Ruqyah. Untuk tema kali ini sesuai dengan judul kita di thumbnail, bahwasanya dengan judul, dengan tema apakah anak Anda sering rewel dan sakit-sakitan? Ini tips jitu untuk meruqyahnya atau mengobatinya. Tapi sebelumnya kami mohon agar kawan-kawan semua untuk mensubscribe channel ini, like, komen, dan share jika ini bermanfaat untuk semua teman-teman kita yang di seluruh Indonesia atau dimanapun berada, agar nantinya bila bertemu dengan kasus seperti ini maka bisa kita laksanakan sendiri untuk meruqyahnya. Baiklah, untuk yang pertama adalah penyebab daripada anak rewel dan sakit-sakitan. Penyebabnya ada 3. Yang pertama, gangguan jin. Gangguan jin ini bisa timbul karena berbagai macam hal, bisa sihir, bisa adanya gangguan dari keturunan atau nasab, dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya yang kedua, ain, atau pandangan mata hasad, pandangan mata iri, dengki, atau memuji, tidak menyebut nama Allah kepada anak tersebut sehingga anak tersebut sakit-sakitan. Kemudian yang ketiga, lokasi atau rumah tempat tinggal anak tersebut atau bayi tersebut. Kemungkinan di sana banyak jin yang jahat atau energi-energi yang negatif yang ada di situ karena berbagai macam hal. Kemungkinan karena ada sesuatu yang pernah ditanam dahulu di rumah tersebut, dimaksud untuk pagar gaib dari dukun atau dari paranormal. Kemudian bisa juga karena di dalam tersebut, di rumah tersebut ada pusaka, jimat, dan lain sebagainya, sehingga berkeliaran jin-jin yang jahat yang mengganggu anak tersebut. Baiklah, untuk tipsnya yang pertama, jika anak itu kena gangguan jin, dengan catatan bahwasanya sudah diobati ke medis, ke dokter, namun tetap saja anak tersebut mengalami sakit. Maka yang pertama adalah kita sebagai orang tuanya berusaha untuk meruqyah. Adapun persiapan-persiapan dalam ruqyah tersebut adalah yang pertama, niatkan dahulu kita akan meruqyah atau mendoakan anak tersebut. Kita minta kepada Allah agar Allah menyembuhkan, mengangkat segala macam gangguan dan penyakitnya. Kita niat, kemudian berwudu, tutup aurat, kemudian kita bacakan sembari kita pegang dada dan ubun-ubun daripada anak tersebut. Kita bacakan yang kita hafal, terutama Al-Fatihah boleh 1-3 kali, kemudian ayat kursi boleh 1-3 kali, Al-Ikhlas atau Kulhu Huwallahu Ahad 3 kali, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 1 kali, dan boleh ayat-ayat yang lainnya yang kita hafal. Sembari kita pegang dada, ubun-ubun anak tersebut, sehabis kita bacakan tersebut, kita tiupkan ke seluruh tubuhnya dengan niat yang kuat, dengan harapan yang kuat, meminta kepada Allah perlindungan, pertolongan kepada Allah agar dijaga dari segala macam gangguan-gangguan jin tersebut, baik gangguan jin karena ilmu hitam dari orang tuanya, dari kakeknya, dari neneknya, karena nasab, karena sihir di rumah tersebut. Insya Allah mudah-mudahan dengan cara demikian anak tersebut terbebas dari gangguan jin tersebut. Laksanakan ruqyah ini sehari paling tidak 2-3 kali setiap hari sampai anak tersebut lepas dari gangguan-gangguan. Yang kedua, karena ain, karena dipuji, karena sering dipuji. Kita maklumkan bahwasanya anak-anak yang lucu ini sering dipuji oleh orang tuanya,
keluarga yang lain, tetangga dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita memuji tidak menyebut nama Allah. Maka pada saat itu juga sifat-sifat ain kita itu, dari kehasatan kita itu ya, bisa keluar dalam tubuh kita melalui mata, dari hati melalui mata, kemudian ditangkap oleh setan dan membuat pujian yang tidak menyebut nama Allah itu membuat menyakiti daripada anak tersebut. Maka tips yang kedua, cara untuk meruqyahnya adalah orang-orang yang sering memuji pada saat sebelum dia sakit itu diambil wuduknya, ditampung satu-satu wuduknya, kemudian wuduk tersebut disiramkan, diusapkan kepada anak tersebut. Jadi seluruh keluarga bila perlu dengan tampungan satu-satu wuduk, jangan digabung, dan ambilkan air itu, usapkan dengan tangan, usapkan ke tubuh daripada anak bayi tersebut. Dalam kasus-kasus yang kami tangani 100%. Jika karena ain, maka insya Allah biiznillah bisa sembuh. Dan laksanakan ini jangan cuma sekali, tapi bila perlu 1 kali sehari. Besok laksanakan sampai dia benar-benar merasa lebih nyaman, lebih sehat. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga, jika anak rewel, nakal, sakit-sakitan, lokasi tempat dia bertempat tinggal bisa sangat mempengaruhi. Bagaimana caranya? Kita ruqyah rumah tersebut, lokasi tersebut dengan daun bidara Arab yang di blender. Nanti saya contohkan daunnya, ya. Saya contohkan daunnya, ada daun bidara, saya share daunnya, dan bisa juga dicari di Google. Kemudian daun tersebut dikumpulkan kira-kira sekepalan 2 tangan, masukkan ke dalam blender, kemudian di blender halus dengan air. Kemudian bila perlu sambil dibaca-bacakan ayat-ayat yang kita hafal, ditiupkan ke dalam tersebut, masukkan ke dalam air yang besar, kemudian disaring, disiapkan semprot, boleh semprotan kispri atau semprotan yang lainnya. Ya, ini contohnya. Kemudian disemprot di seluruh rumah, di seluruh sudut rumah, sembari membacakan ayat-ayat penghancur, ayat kursi atau ayat-ayat yang lainnya boleh dilaksanakan. Disemprotkan seluruh sudut rumah. Kemudian bila perlu di lantai dibasahin semua, dipel. Kemudian di atas atap dilemparkan dengan air tersebut, sehingga air tersebut mengenai daripada atap untuk melunturkan sihir-sihir yang berasal dari atap. Yang di lantai sihir-sihir yang ditanam. Kemudian syarat utama daripada keberhasilan ruqyah ini adalah membersihkan hati kita dari kesyirikan kepada Allah, menghilangkan semua dalam rumah patung-patung, gambar lukisan yang bernyawa, kemudian anjing dan binatang-binatang yang tidak diperbolehkan masuk dalam rumah kita yang mengandung najis ataupun apapun itu, maka bersihkan. Pusaka, jimat, segala macam dimusnahkan dari rumah kita, karena itu menjadi sarang mereka untuk bukan hanya mengganggu anak tersebut, tapi juga mengganggu satu keluarga tersebut. Maka demikian tips-tips yang bisa saya share di sini. Ada 3 tersebut. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa tiru tips ruqyah. Laksanakan ini untuk jaga-jaga juga bisa kepada anak-anak kita. Sebelum terjadi sesuatu penyakit apapun, baik medis dan medis, maka akan lebih baik ini dilaksanakan di rumah kita. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.